Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lanjutkan untuk mata pelatihan yang keempat. Ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengembangan silvofisery. Oh, ini saya perkenalan dulu ya. Jadi perkenalan saya itu ini, kalau bisa teman-teman ini kita komunikasi di sosial media ya sambil mensosialisasikan, makanya saya rekam semua ya. Di ini di YouTube, di Facebook, di Instagram ini, dan nomor kontak saya ya. Oh Bapak mau foto itu, nanti saya share ini filenya ya, file yang tadi tulijakan dengan ini di grup ya. Oke ya. Kenapa Pak? Kalau YouTube subscribe ya? Iya boleh. Terima kasih ya. Nanti materi ini saya recording, ini saya upload di YouTube, jadi bapak-bapak bisa mengulang-ulang. Kalau ada yang salah kita perbaiki, dikomentari gitu. Ada TikTok kan? TikTok ada sih, cuman kalau dicantumin kan terlalu ini, udah ubanan soalnya ya. TikTok juga ada, tapi tidak saya cantumin. Oke, baik bapak-bapak sekalian, ada dua pokok bahasan di pengembangan silvofisery ini. Yang pertama pengembangan silvofisery-nya sendiri, yang kedua adalah terkait dengan pengenalan jenis produk silvofisery. Pak, itu yang ini ya? Ya itu, ya betul. Ya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan lebih banyak membahas di pengembangan silvofisery ya, karena ini menurut saya hal yang baru dan saya dapatkan di beberapa kali seminar terkait dengan silvofisery. Ini yang saya pikir relatif terbaru ya, dibandingkan dengan yang dengan konsep-konsep yang lama. Jadi untuk yang pengenalan, tadinya saya akan memperkenalkan produk-produk silvofisery ya, produk-produk perikanan ya, aquaculture, terkait misalnya dengan udang, kepiting, kemudian kerang-kerangan ya, kemudian ikan-ikan lainnya seperti ikan kakap dan ikan nila. Sepertinya bapak-bapak cukup biasa ya untuk mendengar itu ya. Jadi saya nanti harapannya kita diskusi aja untuk yang pengenalan jenis ini ya. Tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan pengembangan silvofisery. Nah, dari ini bapak-bapak kan di kita itu kawasan mangrove luas ya. Kemudian banyak permasalahan yang terkait dengan kawasan mangrove itu. Di antaranya salah satunya adalah erosi ya. Erosi di kawasan mangrove yang sudah menjadi tambak. Nah, ya abrasi. Jadi para peneliti terutama di Universitas Diponegoro ya mengembangkan ini. Kalau nggak salah Profesor Sri Rezeki ya yang mengembangkan ini. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi nanti ada webinarnya yang saya juga pernah ikut webinar di YouTube ya yang sudah direkod. Itu mengembangkan namanya istilahnya AMA ya, supaya mudah diingat. AMA itu Aquaculture Mangrove Associative. Jadi di Indonesia hanya aquaculture yang terhubung dengan mangrove ya. Aquaculture, sistem aquaculture yang terhubung dengan mangrove. Nah, itu yang diperkenalkannya oleh Profesor Sri Rezeki itu. Tapi ada tambahannya, yaitu dengan sistem budidaya yang menggunakan input eksternal yang rendah disebutnya. Ada istilahnya LEISA. Jadi mereka mengurangi penggunaan pakan untuk dimasukkan ke dalam tambak budidaya mereka. Jadi mereka menggunakan semacam pertama kompos ya, yang kedua pupuk-pupuk cair yang dari bahan-bahan organik. Ada tersendiri itu namanya penjelasannya. Tapi saya di sini penjelasannya terkait dengan pengembangan silvofisery yang diperkenalkan oleh Pak Pandi itu dalam konsepnya AMA itu dianggap sebagai konsep lama ya. Jadi konsep AMA ini dianggap konsep yang baru. Jadi pembahasannya untuk yang ini saya cenderung tidak mengunggulkan mana yang mana. Nanti bapak-bapak yang bisa
menangkap ini, apakah ini memang benar-benar menjadi hal yang baru untuk pemecahan solusi terkait dengan pengembangan budidaya yang lebih produktif, kemudian hutan mangrove-nya juga bisa bisa lestari begitu. Nah, jadi dasar hukum yang digunakan adalah ini Pak, yang keputusan Presiden nomor 16 tahun 2000, nomor 51 tahun 2016. Jadi dasar hukumnya itu apa yang dikatakan green belt itu ya, sabuk hijau. Sabuk hijau untuk kiri kanan sungai itu kan 50 meter ya. Kemudian di sempadan pantai itu 100 meter. Jadi dasar hukumnya ini yang dipakai. Jadi karena ada banyaknya kawasan mangrove yang dijadikan tambak, kemudian terjadinya erosi, abrasi. Nah, maka pengembangannya dengan sistem AMA ini. Dan ini kalau dari studi kasusnya, aquaculture terhubung mangrove ini bisa lebih tinggi ya dibanding dengan silvopeseri yang konsep lama yang dengan ebang parit dengan itu. Tapi ini juga mesti dibuktikan di lapangan. Ini juga memang baru diperkenalkan, jadi sehingga penerapannya itu baru di skala proyek yang di Demak, yang dikembangkan di Demak ya. Ya kalau dari studi kasus ini ya memang menggiurkan gitu ya. Kalau dari bisa 6 ton udang per hektar per tahun, kemudian bisa melebihi berapa kali lipat dari silvopeseri yang diperkenalkan terdahulu ya. Tapi ini juga perlu dibuktikan gitu. Jadi kalau misalnya ingin setara dengan budidaya udang intensif ya, yang pakai kincir itu, jadi katanya luas kawasannya itu harus 60% atau minimal sama luas tambak dengan kawasan mangrove-nya. Ya. Kemudian ini kalau dari hasilnya ya ini masih studi kasus kan ya, artinya masih di beberapa tempat belum merata keseluruhan gitu kan. Jadi sistem AMA ini masih juga disosialisasikan, masih juga diterapkan di beberapa tempat sebagai studi ya. Nah, ini jadi apa AMA itu ya? Sistem aquaculture yang terhubung dengan mangrove itu. Jadi ini Pak, jadi konsep yang menggabungkan aquaculture ya, budidaya perairan di tambak dengan kehutanan, dengan membangun sabuk hijau ya di sepanjang garis pantai dan saluran air pada daerah muara. Jadi gambarannya nanti mungkin ya ada skemanya ya. Kemudian untuk mangrove-nya ditanam di luar tambak, jadi tidak ditanam di dalam tambak. Kalau yang tadi kan kebanyakan di dalam tambak ya, yang sistem empang parit, komplangan, kemudian kau-kau semuanya di dalam tambak. Ini di luar tambak ini sistemnya. Nanti seperti apa bentuk skematiknya nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian luas mangrove yang direkomendasikan tergantung dari banyaknya limbah organik yang dari tambak sekitarnya ya, paling tidak seluas dengan tambak yang akan dijadikan sebagai lokasi budidaya dengan luasan mangrove yang dikembangkan ya. Jadi ada beberapa permasalahan dari penerapan di beberapa daerah yang terkait dengan empang parit, komplangan, kemudian kawah dan seterusnya. Karena mangrove-nya di dalam, jadi guguran daunnya itu memang sebagai bahan organik juga, ya. Tetapi kalau terlalu banyak, itu juga bisa membuat hal yang ketika bahan organik tinggi kan memerlukan oksigen pengurai yang tinggi, sehingga oksigen yang dibutuhkan untuk hewan budidaya kita menjadi kurang. Nah begitu itu sehingga produktivitasnya akan turun. Nah itu beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa tempat, dianggap bahwa mangrove yang ada di dalam kolam itu akan menurunkan produktivitas. Ini dari sisi perikanannya ya. Nah, nanti kita lihat apakah memang iya begitu gitu kan. Di beberapa tempat memang ada yang berhasil ya, ada yang berhasil, dan itu pun kita harus amati dari variabel-variabel apa yang menjadikan itu berhasil. Tapi kalau
tidak terlalu banyak, memang ini tidak bisa menjadi pakan di pakan terlalu ya. Kalau kita kan kalau di makanya kalau di aquaculture itu kan ada apa, kualitas air yang kita ukur ya. Kualitas air itu jadi parameter-parameter apa yang di dalam air itu yang cocok untuk budidaya kita. Misalnya oksigen terlarut di dalam air itu juga salah satu parameter. Yang kedua misalnya kandungan amonium ya. Kemudian yang ketiga misalnya suhu. Kemudian yang keempat misalnya salinitas ya. Dari parameter itu ya daun itu menjadi sumber bahan organik ya. Bahan organik, dan kalau di dalam air itu bahan organiknya terlalu tinggi itu juga kurang baik untuk budidaya ya. Nah, namun kalau misalnya tidak terlalu banyak itu menjadi masukan untuk pakan juga bagi hewan budidayanya. Jadi kalau ini kolam, ini pintu air. Nah, ini saluran airnya. Jadi kalau yang di tambak-tambak yang sudah tidak ada mangrove-nya seperti ini kan. Nah, sistem rehabilitasi perbaikan ekosistem mangrove-nya. Jadi untuk sistem dengan aman ini mangrove-nya ditanam di sini, di luar, bukan di dalam sini ya. Ini saluran air, kemudian ini ditanami mangrove. Kemudian pintu airnya jadi agak ke dalamnya. Nanti posisinya seperti apa untuk mengatasi di tambak-tambak yang tererosi. Jadi khusus ini studi kasusnya memang untuk di daerah-daerah yang tambaknya tererosi ya. Nah, nanti apa penjelasannya? Kenapa mangrove-nya di sini ya? Nanti kita lihat. Nah, ini untuk sabuk hijau itu dia selain melindungi tambak, kemudian juga melindungi dari erosi dan penurunan tanah, kemudian juga dia sebagai biofilter. Biofilter apa? Penyaring. Jadi di dalam air yang kandungan bahan organiknya tinggi, akar-akar mangrove juga itu ikut menyerap bahan organik. Nah, sabuk hijau ini selain juga bisa ada produk sampingannya ya, ini juga bisa digabungkan dengan pengomposan daun ya. Pengomposan daun dengan membuat kompos dan pupuk cair ya. Kemudian juga bisa menjadi sumber pangan dan tempat berkembang biaknya organisme air lainnya. Ini ama yang dibangun di Demak ini ya. Nah, jadi tambaknya itu saluran air yang masuk ke sini ini bukan tambak tempat budidaya, tapi ini khusus memang untuk mangrove, difungsikan untuk biofilter. Jadi air yang masuk ke tambak selanjutnya itu adalah air yang sudah steril. Ya, dikatakan sudah cukup cocok untuk kualitas air budidaya begitu ya. Tandon. Ya, seperti tandon begitu. Seperti tandon. Nah, ini gambarannya seperti ini. Tapi untuk skala yang kompleks misalnya, ini bisa digabungkan dengan, jadi ada ama yang standar tadi hanya satu atau dua tambak, tapi ada yang lebih kompleks lagi. Jadi pembagian tanggulnya itu digunakan untuk budidaya spesies lain. Misalnya ini budidaya nila ya, tilapia nilotica. Ini rumput laut, kerang-kerangan atau ikan kakap bisa di kolam-kolam kecilnya. Ya. Seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi kan yang sederhana ya. Jadi yang sederhana itu hanya kolam saja, kemudian di sini ada mangrove-nya, tapi ini dibuat lagi tanggul untuk kolam-kolam kecil ini. Jadi ini difungsikan untuk air masuk, kemudian di sini dibudidayakan nila ya, ikan nila atau rumput laut. Kemudian air yang dari sini itu dimasukkan ke dalam tambak udang ya. Jadi diperkirakan air yang di sini sudah cocok untuk kualitas hidupnya udang ya. Nah, kemudian ini dimasukkan ke sini, dan sebelum ke pembuangan,
di sini juga pada saat pembuangan ini bisa, karena di sini misalnya ikan bandeng atau udangnya itu kualitas airnya sudah, yang keluar itu bahan organiknya tinggi, di sini bisa juga dimasukkan kerang-kerangan ya, budidaya kerang-kerangan. Sistem ama yang kompleks ini harapannya pengelolaan air tambaknya lebih baik gitu. Nah sekarang bagaimana cara membangunnya? Nah saya langsung aja ke sini ya. Jadi kan permasalahannya ini adalah saluran airnya ya, saluran air yang dari laut. Kemudian ini kolamnya. Nah ini di daerah-daerah yang tererosi ini kan terkikis ya. Nah ini tanggulnya itu dipindahkan agak ke dalam. Jadi memang di satu sisi tambaknya menjadi berkurang ya. Luasan tambak menjadi berkurang. Kemudian ini pelataran yang ini dijadikan sebagai tempat untuk tumbuhnya mangrove ya. Nah kemudian untuk yang ama kompleksnya ini dibagi lagi tanggulnya. Ini yang untuk budidaya spesies lain seperti nila atau ikan kakap atau rumput laut. Nah ini yang untuk budidaya tambak yang utama, baik bandeng ataupun udangnya. Tapi yang banyak garis bawahi di sini budidaya udang, karena mungkin udang itu lebih ketat ya kualitas airnya dibanding dengan bandeng, betul nggak? Kalau bandeng itu di segala suasana mungkin kuat ya dibandingkan dengan budidaya udang, betul ya? Di mana lokasinya? Nah ini langsung ke gambar aja ya, nanti bapak-bapak baca di skema ini. Jadi kalau ama ini bisa diterapkan kalau panjangnya lebih dari 40 meter antara sabuk hijaunya dengan tambaknya. Jadi kalau kurang dari 30 meter ini jangan dikonversi jadi ama. Kalau ini kira-kira di tempat bapak-bapak antara sabuk hijau dengan mangrove-nya lebih dari 30 meter enggak? Enggak ada. Oh di sini enggak ada. Oke, belum dikembangkan ya. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan, misalnya di daerah ini ada daerah tererosi, kemudian ini mau dikembangkan menjadi ama, ini panjang dari tambak, dari saluran tambak ke tambaknya itu, ini kira-kira harus lebih dari 40 meter. Lebih dari 40 meter. Kalau C itu ini kolamnya ya. Kolamnya harus lebih dari 20 meter. Dan untuk sabuk hijaunya 20 sampai 25 meter. Ya. Ini kasusnya yang di Demak ya, Pak ya. Jadi mungkin kalau diterapkan di tempat lain bisa berbeda juga ya. Nah sekarang kalau digabungkan menjadi satu hamparan tambak, bagaimana cara desainnya? Ya desainnya seperti ini. Ini tinggal digabungkan aja dari beberapa ama yang kompleks itu menjadi satu hamparan lanskap. Lanskap itu satu hamparan kompleks pertambakan gitu ya. Oke. Tapi itu yang menghadap sungai Pak ya, bukan ke laut. Ya. Di sini ada yang menghadap ke laut, ada yang ke sungai ya. Itu ada di terakhir ya gambarnya. Nah ini dia sungai ininya. Nah ini yang pemisahan yang tadi, yang pemisahan untuk budidaya yang lain. Ini kan untuk budidaya utama sebelah sini. Nah desain tanggulnya seperti apa? Jadi desain tanggulnya itu untuk yang pertama ini kondisi aslinya ya. Kemudian ini memang tambak dikeringkan dulu ya. Dikeringkan dulu sampai
tinggi air terendah adalah saat pasang purnama. Bapak-bapak tentu kalau di daerah sini, di daerah pertambakan pasti sudah tahu kapan-kapannya air itu pasang surut terendah, pasang surut purnama, ya itu pasti sudah tahu. Ini biasanya untuk pengambilan tanggul ini dari sini dikeringkan secara perlahan ya, karena kalau langsung kan nggak bisa ya. Ya lembek kan, dia harus perlahan dibangunnya gitu ya. Ini sehingga tanggul yang tererosi ini nanti dipindahkan ke sini. Kalau di gambar ini, kenapa ini harus lebih tinggi? Ya, di beberapa tempat, terutama di Demak ini, ada namanya land subsidence, itu apa ya? Penurunan muka tanah itu Pak. Jadi kenapa di beberapa tempat di pantai utara Demak itu dia turun tanahnya. Jadi untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut sama penurunan ini, dia dilebihkan untuk tanggul ini dari tanggul aslinya ini. Kemudian ini dibuat miringnya ya, antara horizontal dan vertikalnya 1,15, satu bening 1,15. Ini vertikal dan horizontalnya. Vertikal itu ke sini ya. Nah kemudian mengisi air kolamnya ya. Nah di daerah yang ini kan asalnya tanggul ya. Ini asalnya tanggulnya untuk mengisi ini. Tanahnya diisikan ke sini, dibuat miring begini. Jadi yang dari sini masukkan ke sini sehingga miring. Jadi agak dimiringkan begini, di sini ditanami mangrove-nya. Sehingga tanggulnya sudah pindah ke sini. Ya.